kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Untuk peringatan ke pihak lain gitu ya Pak, yang melakukan yang sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Ya, saya rasa itu. Kalau bintang rival kenapa di Solo? Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Zahal di Seruput. Saya kembali bersama Pak Suhadi untuk membicarakan perkembangan terbaru dari kasus Roy Suryo CS, Pak ya. Ya. Ini kalau kita baca berita perkembangan terbarunya ini kan setelah dia ternyata tidak ditahan, gitu Pak, yang hari Jumat lalu ya, Pak ya. Itu kan perkembangan. Kamis. Oh, Kamis ya. Iya, Kamis. Nah, itu kan perkembangan. Kamis Keramat. Oh, iya betul-betul Kamis Keramat yang ternyata tidak keramat. Nggak, ini kan ada beberapa pernyataan dari tokoh yang juga rame ya, dari Pak Jimli, Profesor Jimli Asidiki yang juga ketua tim reformasi Polri kan. Ya. Terus Pak Mahfud, terus juga yang tiba-tiba muncul tahu-tahu ada Denny Indrayana. Wah, itu juga itu menarik kita bahas Pak. Nah, yang saya ingin mulai dari pernyataannya Pak Jimli dulu di TV One kalau nggak salah ya. Ya. Itu yang terbaru lah ya, dia bilang poinnya bahwa Roy Suryo CS ini yang mendrive mereka, yang mendorong itu sebenarnya kebencian, ya. Asalnya kebencian. Jadi terus yang kedua yang menarik, poin dia bahwa ini sebenarnya politik. Jadi dicari-cari apa untuk jatuhkan lawan gitu. Jadi itu yang dinyatakan oleh Pak Jimli ya. Dan karena itu ya dia pengen segera mengakhiri lah. Ya. Nah tapi yang menarik dia menyatakan Refli Harun CS pengen ketemu. Jadi Roy Suryo, kelompoknya Roy Suryo ini pengen ketemu katanya. Ya. Saya nggak tahu apakah sudah terjadi atau enggak ya. Ini apa ini maksudnya kok tiba-tiba sudah dinyatakan tersangka pengen ketemu gitu. Itu yang Pak Jimli. Kemudian yang Pak Mahfud bilang bahwa kalau tuntutan disebut pencemaran nama baik itu oleh Pak Jokowi itu menjadi masuk akal kalau ada pembuktian dulu di pengadilan tentang ijazahnya. Jadi yang memutus itu hakim, bukan polisi gitu katanya. Padahal dalam pernyataan Pak Mahfud sebelumnya, dan saya kira juga mungkin beberapa tokoh yang menjadi kata putus itu adalah UGM. Ya. Sebagai pihak yang mengeluarkan ijazah. Kalau UGM udah bilang asli ya sudah, harusnya case close gitu. Ya. Tapi kok ini malah dilarikan ke hakim gitu. Ya, ya. Jadi kata Pak Mahfud seakan-akan ini membutuhkan pengadilan lain untuk memutuskan ini asli atau enggak gitu. Ya. Sebelum soal kasusnya Roy Suryo ini maju terus gitu, Pak. Jadi ini dua hal itu. Nah, tapi juga yang menarik tadi itu, Pak, tiba-tiba kalau dalam bahasa muncul. Jawa itu mak bedunduk ya, gitu ya. Ya. Pahlawan kesiangan. Denny Indrayana, wah saya siap menjadi ya. Ininya Roy Suryo gitu, tim hukumnya Roy Suryo, dan kita tahu Denny kan ya statusnya juga nggak jelas nih sekarang. Nggak jelas ya. Dan karena kan informasi masih dalam status tersangka loh dia. Oh gitu ya, dia masih tersangka. Oh iya masih betul ya, dia masih punya kasus itu Pak ya. Jadi yang saya dengar ya. Ya. Jadi ini menarik ini kita menjahit perkembangan terbaru dari berita-berita tadi itu Pak. Ya. Gimana Pak Suyadi melihatnya ini? Jadi yang terkait masalah Pak Jimli, Prof Jimli ya, berkaitan masalah katanya ada Refli Harun yang mau ketemu dan lain sebagainya. Ini memang wacana yang menarik menurut saya. Karena kenapa kita katakan menarik? Kita tahu yang namanya Prof Refli Harun itu kan ada di kelompoknya Roy Suryo. Ya. Nah kalau kita melihat dalam kaitan ini, terus kita hubungkan juga keberadaan beliau waktu di Polda terkait hari Kamis keramat yang nggak keramat itu ya. Itu kan ada di sana juga. Kalau nggak salah dia sempat jadi jubirnya juga gitu. Nah tentunya kalau kita melihat dari perahu yang sama, terus kemudian ada kepentingan-kepentingan, berarti informasi yang saya dengar katanya mau rekonsiliasi. Itu yang kita dengar. Benar enggaknya nggak tahu. Nah kok tiba-tiba mau rekonsiliasi seperti apa?
Nah terus kemudian, karena parameter kalau kita perhatikan dari omongan yang dari Prof. Jimli itu kan jelas ya. Ini kalau nggak diselesaikan repot nih, larinya ke politik dan lain sebagainya, ya kan? Kelompok ini kebencian, kelompok ini ya itu kayak mengkultuskan dan lain sebagainya. Nah ini kan menurut saya apa yang akan terjadi gitu. Padahal kalau kita lihat dalam kaitan ini kan persoalan kasus hukum, bukan kasus politik, bukan kasus juga yang direka-reka, atau bukan juga kasus yang diada-ada, ya, yang sementara orang bahwa ini ada penjoliman dan lain sebagainya. Itu kan kalau saya lihat tidak seperti itu gitu. Karena kenapa? Kita tahu ya apa yang digaungkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu kan bentuknya adalah bentuk-bentuk penyerangan ke pribadi Pak Jokowi, ya, berupa bilang bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu dan lain sebagainya. Padahal kalau dilihat dari skema kerjanya Roy Suryo ya dan kawan-kawan, dari awal dia bekerja, kita nggak pernah tahu tuh metode apa yang digunakan. Tapi di tengah-tengah jalan nih, di tengah-tengah persoalan udah semakin meruncing, di mana dia dalam keadaan terpepet, seenaknya aja dia ngomong, saya ini peneliti, hargai saya sebagai peneliti. Loh, kok jadi seperti itu gitu kan? Nah anehnya juga kata peneliti ini menjadi gaung yang besar dari kelompok-kelompok mereka. Ya, mengatakan, oh iya Pak Roy ini peneliti, ya, Pak Rismon ini juga peneliti, Tipa juga peneliti. Kok jadi larinya ke peneliti gitu kan? Padahal metode penelitian itu kan sebetulnya kalau kita lihat lagi pada kerangka besar penelitian, itu kan harusnya ada mekanisme yang ditempuh dari segi ilmu penelitian itu. Ya. Sekarang apa sih yang paling dasar saja yang kita lihat dalam persoalan ini? Konteks ijazah yang diteliti. Ya. Ini kan fotokopi yang diteliti gitu. Loh sebuah produk fotokopi itu bagaimana bisa diteliti? Kan sulit. Ya, makanya kemudian muncul dalam perkembangan berikutnya ada narasi juga yang berkembang dari hasil penyelidikan, ya itu kelihatannya juga ada pengeditan. Nah siapa yang melakukan pengeditan ini yang sekarang memang lagi ramai dibicarakan gitu. Dan termasuk masuk dalam pasal yang diinikan. Ya nanti kita bahas itu ya. Dikenakan oleh polisi kan? Polisi 32 dan 35 Undang-Undang ITE ya. Nah kita lagi kepada Prof. Jimli. Kita kan juga tahu nih Prof. Jimli sekarang dia menjadi garda terdepan dalam rangka reformasi kepolisian. Ya. Harusnya juga menurut saya sebagai seorang ilmuwan, jujur saya sangat agak sedikit menyesalkan. Karena kenapa? Ini kan ranahnya nggak baik ya karena kita lihat ini jangan dipandang ini kasus kayak perebutan kue atau perebutan piring nasi, perebutan kopi dan lain sebagainya. Bukan. Ini perbuatan penistaan. Ini penghujatan, ini penghasutan, ya kan? Nah, kalau seandainya memang ada sebuah metodologi yang mau diselesaikan dengan cara apapun, ini nggak elegan gitu menurut saya. Ini nggak elegan. Kenapa saya nggak katakan nggak elegan? Orang nanti ya akan menghujat lagi keberadaan Pak Jokowi, nuansanya juga akan sama dong nantinya. Ya nanti juga didamain lagi. Ya udahlah saya menghujat aja sekalian. Kan nggak bagus dong begini. Jadi nggak ada efek jera Pak. Iya dan itu yang pertama ya. Itu nggak bagusnya di situ ya. Kalau kita melihat kepada kepastian hukum, kebenaran hakiki, ya harusnya diproses dong ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya ada putusan pengadilan, ya kan. Terus kemudian di situ memang udah disidangkan perkaranya. Kan semua orang akan ke sana larinya kan. Sekarang ini kan bukan lagi istilahnya peristiwa ini masih angat-angat tai ayam lah istilahnya gitu kan. Ini udah jadi berita nasional, udah menjadi konsumsi dunia bahwa informasinya Pak Jokowi diduga menggunakan ijazah palsu. Ini kalau nggak diselesaikan, ini nanti akan menjadi bingkai ya. Benar nih jangan-jangan ijazahnya Pak Jokowi, ya kan? Buktinya mau tuh diajak damai dan lain sebagainya. Ini yang kita nggak mau gitu loh, ya kan? Kenapa? Ini bukan dalam konteks saya mewakili kepentingan tertentu, tapi saya sebagai seorang
pengacara, sebagai orang yang memahami dunia hukum, ya kan, yang mengerti tentang proses-proses hukum ini, ya saya sangat menyayangkan kalau itu terjadi gitu kan. Ya, terus yang berikutnya, ya, kalau seandainya ini juga nanti nggak diselesaikan, ya, kan apa ada yang bisa menjamin kalau itu kemudian jadi bisa selesai? Ya. Kan tadi kalau nggak diselesaikan akan ramai terus. Tadi saya udah ngomong, ya kan? Kalau ini nggak selesai, nanti ada, maaf nih, Roy Suryo lain, ya kan, yang mengikuti dari belakang. Buktinya nggak berani tuh, damai tuh, dan lain sebagainya. Nggak akan mendidik, gitu kan. Makanya saya melihat, suka dan tidak suka, ya, elegan dan tidak elegan, ini harus diselesaikan melalui proses peradilan, peradilan pidana. Biar pengadilan yang memutuskan, ya, ijazah itu asli atau tidak, ya, sah atau tidak Pak Jokowi memiliki ijazah itu. Karena kan kalau kita udah membahas dari segi parameter kerja penyidik, ya kan, dan keadaan-keadaan peristiwa yang terjadi berkaitan dengan penerbitan ijazah itu selesai kok, ya. Itu udah nggak ada masalah lagi, teman-temannya ada, ya kan, perkuliahannya ada, UGM-nya juga masih ada. UGM ini kan lembaga gitu kan, lembaga yang mengeluarkan. Dan ini menjadi paradok yang luar biasa, sebuah perguruan tinggi yang sebesar itu tidak dipercaya produknya gitu. Dan yang lagi lebih anehnya lagi, ya, yang dituduh itu istilahnya bekas orang yang pernah memimpin negara ini dua periode. Ini kan luar biasa gitu. Makanya untuk menghindari persepsi jagat raya yang nanti semakin memperuncing suatu keadaan-keadaan, udahlah kita selesaikan proses ini melalui jalur pengadilan. Apapun keputusannya kita hormati. Dan juga kan selama ini kan juga orang mengatakan tunjukkan dong ijazahnya. Pak Jokowi udah janji kok di pengadilan saya akan tunjukkan gitu. Nah, belum lama juga saya diwawancarain sama salah satu YouTuber, ya, bahwa yakin datang nggak Pak Jokowi dalam persidangan itu? Sebetulnya pertanyaan itu aneh, karena bagi saya sebagai seorang pengacara, ya, kalau Pak Jokowi nggak datang itu juga kan bahaya dong. Berarti kalau dia nggak datang itu akan menjadi persoalan, ya kan? Persoalannya apa? Hakim akan bertanya dong, kok jadi nggak berani Pak Jokowi? Jadi kalau menurut saya itu kan pertanyaan yang aneh. So kalau seandainya memang Pak Jokowi nggak berani menghadapi persidangan ini, barangkali nuansa-nuansa yang istilahnya kecil-kecil ini, ya, itu ditangkap kok, diambil kok. Ya udah damai aja, selesai aja. Kan gampang. Dan gitu, kalau kan? nggak berani ngapain beliau melaporkan Betul. ke Polda Metro Jaya? Kan? Iya. Itu kan artinya berani. Dan itu Pak, ada video yang beredar, mungkin bisa ditayangkan nanti ya, ini. Sikap Pak Jokowi yang dinyatakan lagi oleh Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi bilang saya merasa dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Jadi ayo kira-kira ke pengadilan aja, biar proses pengadilan yang memutuskan gitu ya. Jadi Pak Jokowi sudah siap untuk ke pengadilan dan ini jangan-jangan ini mungkin ditangkap oleh pihak sana ya, Roy Suryo CS, Refdy Harun CS. Wah, ini Pak Jokowi gaspol ini, terus mereka ciper gitu. Jangan-jangan begitu Pak ya? Bisa dilihat begitu nggak? Jadi kok tiba-tiba pengen rekonsiliasi, pengen damai gitu loh. Nah, kemarin juga saya beberapa kali juga mencoba hubungin teman-teman yang kebetulan memang bisa langsung direct dengan Pak Jokowi. Ya, kita tanyakan sikapnya seperti apa. Nah, kemudian ada salah satu teman mengatakan bahwa udah nggak ada damai kok. Kita mau ini semua berjalan sesuai dengan koridor hukum. Karena itu juga menjadi pendidikan buat masyarakat kan. Kalau ini disidangkan. Dan kalau ini tidak disidangkan, ini kan menjadi bola panas nantinya kan. Ya, tapi kalau disidangkan apapun hasilnya, kan kita harus menghormati pengadilan. Nggak lagi dipercaya pengadilan. Kan lucu lagi dalam persoalan ini gitu kan. Ya. Nah, dalam kaitan ini ya, berkaitan menyangkut masalah ajakan-ajakan untuk berdamai. Bagi saya, bagi teman-teman juga, ya semua relawan yang mendukung Pak Jokowi, itu nggak ada lagi istilah, ayo dah kita duduk bersama dan lain sebagainya. Itu kayaknya udah nggak ada lagi gitu ya. Apalagi tadi semangatnya Pak Jokowi kan udah seperti itu kan. Bahwa
dia mengatakan bahwa ya udah jalur pengadilan itu yang terbaik kok, gitu. Ya memang ini juga yang nantinya akan disambut oleh masyarakat semuanya, gitu. Saya katakan kalau ini berhenti di tengah jalan, pasti akan ada pertanyaan. Pak Jokowi dibilang takut, Roy Suryo dan kawan-kawan dibilang sebagai pemenang dalam pertarungan ini. Walaupun itu diselesaikan di meja perdamaian. Karena kan sekarang dalam hukum pidana dikenal nih. RJ ini kan dikenal kan. Ya. Kalau itu pun terjadi, itu nggak akan, ya itu kan kemarin karena saya diajakin sebetulnya. Dan udahlah macam-macam lah. Dan kita juga nggak mau ini menjadi seperti yang saya katakan tadi, menjadi bola panas yang nggak pernah berujung, yang nggak pernah berakhir. Tapi dengan adanya proses peradilan, apapun, sesakit apapun, itu yang harus kita hormati dan kita harus tunduk kepada putusan hukum, gitu. Nah, terus bicara tentang pengadilan, Pak, ini saya mau ke soal yang pernyataan Pak Mahfud, disambungkan ke soal Pak Mahfud yang bilang bahwa untuk memutuskan apakah ini pencemaran nama baik atau enggak, atau yang diinikan oleh Pak Jokowi ya, kan Pak Jokowi melaporkannya kan soal itu. Itu harus dibuktikan dulu apakah ini ijazahnya palsu atau enggak gitu, asli atau enggak, dan itu butuh pengadilan lain gitu. Jadi ini pernyataan Pak Mahfud yang terbaru. Nah, tapi yang menarik kan masalahnya Roy Suryo tidak menunggu pengadilan juga untuk melemparkan tuduhan. Betul. Harusnya kalau konsisten dengan pernyataan Pak Mahfud, justru yang bermasalah Roy Suryo dong. Karena Roy Suryo sudah menyebar, Roy Suryo CS sudah menyebar tuduhan dan fitnahan ke Pak Jokowi bahwa itu ijazah palsu, sementara keputusan pengadilan belum ada. Jadi ini gimana Pak Suyadi melihat pernyataan Pak Mahfud itu? Ya kalau saya lihat, ya agak keliru juga ya pernyataan. Apa artinya UGM? Nah, ya kan? Apa artinya teman-teman kuliah? Betul. Apa artinya juga yang ijazah itu yang sudah disandingkan, yang tadinya sebagai pembanding? Terus apa artinya juga dosen yang sudah mengakui, rektor yang sudah mengakui? Aduh, kalau kita berbicara seperti itu kan, kelihatannya kita mau keterbelakangan lagi gitu kan. Jadi jelas kok konteksnya kalau berkaitan dengan masalah ijazah, UGM sudah menyatakan ijazahnya sah. Kalau UGM sudah menyatakan sah, kemudian kita meruntut kepada perbuatan-perbuatan dari seorang mahasiswa atau apa yang didapat dari predikat mahasiswa itu dipenuhi, kan selesai. Saya katakan, ijazah ini adalah selembar kertas. Ini juga bukan menentukan segala-galanya bahwa ini menjadi asli dan tidak. Selembar kertas ini harus didukung oleh apa? Perkuliahan. Ya kan? Teman kuliah, dosen, ya kan? Dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah status kemahasiswaan sampai dia selesai menyelesaikan skripsi sampai dia diwisuda. Kan selembar ijazah baru berbunyi setelah itu ada kan. Nah sekarang pada parameter ini Mabes Polri itu sudah menyatakan teman-temannya memang sudah diperiksa. Benar Pak Jokowi itu kuliah di sana. Dosennya juga mengakui pernah Pak Jokowi kuliah di sana, bikin skripsi dan lain sebagainya. Selesai dong harusnya. Lembaran kertas ini jadi mempunyai nilai. Nilainya apa? Yaitu tanda kelulusan bahwa dia memang alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Selesai. Jadi kalau kita bicara lagi tentang keaslian lagi, aduh, terus bagaimana perguruan tinggi kalau begitu? Nah, itu kan bagaimana kelulusan yang sudah diakui oleh negara? Betul. Ini kan keterbelakangan dong kalau kita lihat seperti ini. Sudah, kalau memang nggak mau berkomentar atau dan lain sebagainya, jangan bikin blunder, gitu loh. Ya, karena kenapa? Kita kan sudah tahu sekarang muaranya UGM sudah menyatakan bahwa itu asli. Pak Jokowi juga memang kuliah di sana, ijazahnya juga memang dikeluarkan UGM. Dan memang syarat-syarat untuk menempuh, untuk memperoleh ijazah itu udah ditempuh secara baik. Kemudian dikatakan itu nggak asli. Ya wajar dong Pak Jokowi menempuh jalur hukum, kan itu kan. Betul. Karena memang ada persoalan pidana di sana. Kenapa nggak dilihat persoalan pidananya? Kenapa selalu kelompok-kelompok yang menyerang ini yang selalu mempermasalahkan, tunjukkan dong ijazahnya, tunjukkan dong ijazahnya. Dan dalam kasus Pak Mahfud itu
Pak Mahfud mengkontraskan antara bahwa ini patokannya bukan polisi katanya, tetapi hakim gitu. Ya. Padahal kan poin utamanya justru patokannya harusnya UGM gitu Ya, Pak ya. betul. Jadi, Nah, berkaitan masalah ini, kenapa polisi? Kan yang dilaporkan itu kan bukan menyangkut masalah keaslian daripada ijazahnya Pak Jokowi. Awalnya kan bukan itu dong. ya. Tapi lembaran kertas yang tadi dikatakan bahwa diduga oleh Roy Suryo ini, bukan diduga, dituduh loh. Ya. Dituduh oleh Roy Suryo ini adalah palsu. Dituduhkan perbuatan itu yang dilaporkan. Betul. Ya kan? Ada nggak korelasinya antara perbuatan yang dilakukan oleh Roy Suryo dengan fakta-fakta yang terjadi di dalam perguruan tinggi itu sendiri dan juga didukung oleh teman-temannya dan memang hasil produknya itu dibenarkan? Ini perbuatan apa? Pidana dong dalam kaitan ini. Roy Suryo dan kawan-kawan telah melakukan perbuatan pidana itu. Apalagi kalau kita lihat, ini juga kan kadang-kadang orang jarang memperhatikan. Ya, 4 kali loh ada domain kerja yang berbeda yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Pertama, dia punya sumber fotokopi ijazah. Kenapa saya katakan fotokopi? Karena dia sampai sekarang nggak pernah lihat aslinya tuh. Ini saya tegaskan di sini. Roy Suryo dan kawan-kawan tidak pernah melihat ijazahnya. Yang aslinya punya Pak Jokowi itu seperti apa? Nggak pernah lihat. Ini kemudian diblas. Yang pertama nih, ya, diblas. Kemudian diramaikan, dipiralkan dan lain sebagainya bahwa ijazahnya Pak Jokowi seperti ini loh, ini palsu loh. Dari mana dapatnya? Siapa sumbernya? Harusnya ya orang-orang yang disebut intelektual bertanya dulu dong tentang itu gitu kan. Dasar kamu nuduh tuh apa? Ya kan? Sumbernya dari mana? Kan harusnya seperti itu. Ya kan? Itu yang pertama. Kita nggak tahu nih sumbernya dari mana. Yang kedua, begitu dilaporkan oleh Pak Jokowi, dia mulai kalang kabut nih. Roy Suryo nih dan kawan-kawan nih. Cari alibi yang lain. Siapa? Dian Sandi. Ini produknya seperti ini, ada fotonya miring dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Oke. Kemudian direspon oleh UGM, direspon oleh teman-teman kuliahnya, direspon oleh dosen-dosennya. Ya, bingung dia. Larinya kemana? Pramuka. Tapi yang produk pramuka ini kita nggak pernah lihat nih produk ijazahnya seperti apa gitu kan? Ya, artinya dia sendiri bingung gitu loh, ya kan? Ya, loh. Kalau orang yang tidak mengerti, orang yang tidak tahu, emang boleh nuduh-nuduh seperti itu? Ya kan? Ini kan seperti orang kita contohkan ya, maling ngambil barang. Kan gitu kan? Ya, itu punya orang loh. Kan gitu. Ini kejahatan apa bukan? Kan sama dong seperti ini, ya. Dia tidak tahu, dia tidak mengerti ijazahnya seperti apa yang dipunyai oleh Pak Jokowi, dia sudah menuduh. Ya kan? Yang terakhir KPU. Ya kan, yang terakhir KPU kan, tuduhan Roy Suryo. Tuduhan Roy Suryo bahwa ijazahnya palsu dan lain sebagainya. Tuduhannya bahwa itu dibikin di pramuka lemah gitu, larinya menuduh KPU. KPU, ya kan. Nah, yang benar yang mana? Sekarang saya tanya Roy Suryo dan kawan-kawan nih, dari 4 wilayah kerja tadi, yang benar yang mana itu? Itu nanti akan kesulitan loh dia di pengadilan. Kamu 4 kali loh menuduh orang seperti ini, ya kan, dengan objek yang sama, ya kan. Nah dari sini aja kita lihat, kok seorang peneliti ya kesannya bodoh seperti itu. Iya dong, kan seorang peneliti, ajak dong saya dapatnya dari sini. Ada orang nunjukin bukti ini, oh enggak, saya yang punya ini, kan gitu, enggak. Pokoknya di mana ada angin ya yang bertiup menghasut untuk bisa menghasut Pak Jokowi, dia ikut angin itu. Ini namanya bukan peneliti, ini orang penplan namanya gitu loh. Ya. Nah, gitu. Terus ini Pak, terkait dengan ada narasi lain nih. Soal tiba-tiba muncul tuntutan agar itu dibawa jangan ke pengadilan tapi PT UN katanya. Ya. Jadi itu Susno Duaji tiba-tiba menyatakan harusnya tuh isunya soal ijazah palsu, tuduhan ijazah palsu ini larinya ke PT UN katanya. Terus Pak Jimli juga sebelumnya pernah menyatakan begitu ya, meskipun yang terbaru kan nggak menyinggung lagi soal PT UN. Tapi ini mungkin dia takut kali karena itu nggak nyampe ceritanya. Makanya, gitu kan. Ada satu isu lagi Pak soal bahwa harusnya
tuduhan ijazah palsu ini, kasus tentang ijazah palsu ini larinya jangan ke pengadilan tapi ke PT UN gitu. Itu Pak Susno Duaji kalau nggak salah pernah menyatakan itu. Ya. Terus Pak Jimli juga sebenarnya ada video yang menyatakan itu ya beberapa waktu lalu, tetapi di wawancara terbaru nggak disinggung gitu ya. Nah, padahal saya baca berita tahun 2024 April ya, nanti kita tampilkan, PT UN putuskan tuduhan Jokowi pakai ijazah palsu tak terbukti. Aslinya asli dong. Iya. Aslinya asli dong. Iya, betul itu. Jadi ini tahun 2024 loh, April. Ya, betul. Gitu. Jadi ini gimana menurut Pak Suyadi soal wacana tiba-tiba muncul soal PT UN ini, Pak? Ya. Nah, kalau kita lihat dari gugatan petun yang ada, saya nggak tahu itu kejadiannya di mana, tapi kalau dari berita yang ada, dan apalagi itu Bang Otto ya, Ketua Otto Umum Hasibuan, Pradi, ya. saya panggilnya Abang. Oke. Walaupun dia masih udah jadi menteri ini sekarang. Karena kita menghargai dia sebagai senior. Iya, dan masuk dalam tim reformasi Polri juga kan? Masuk, ya, Pak Otto? masuk. Ya, Nah, ya. dia mewakili Menteri Hukum kalau nggak salah, gitu ya, kan. ya. Ya. Nah, kalau kita melihat dari kerangka ini, artinya kan sebetulnya sudah selesai. Walaupun sebetulnya kita tahu ya, produk tun itu sebetulnya apa sih? Produk tun itu kan SK, surat keputusan. Itu produk tun ya. Produk tun itu adalah sebuah surat keputusan ya, atau produk-produk lain yang berkaitan dengan masalah keputusan. Kalau kita lihat dari keadaan-keadaan seperti itu, di petun itu ada aturan untuk mengajukan gugatan ke petun ya. Misalnya seseorang dipecat. Contoh yang paling gampang deh, biar dipahami oleh masyarakat juga. Contohnya si A sebagai pegawai negeri dipecat tanpa kesalahan, ya kan? Pada saat dia dipecat, per hari itu dihitung 90 hari dia harus mengajukan gugatan ke petun. Kalau dia keberatan terhadap pemecatannya itu. Kan gitu kan? Ya. Kalau dia tidak mengajukan berarti dia menerima dari semua itu. Makanya kalau kita lihat udah puluhan tahun dari penerbitan ijazahnya Pak Jokowi ini, ya wilayah tun sepertinya udah nggak bisa lagi untuk dimasukin pada pada keadaan-keadaan seperti itu gitu kan. Karena waktunya memang udah nggak ada, udah nggak bisa dan lain sebagainya. Dan lagi sekarang ini kan bukannya persoalan berkaitan dengan masalah itu. Ini kan sepertinya kayak cuma mau dibelokkan aja gitu kan. Ya, karena kelihatannya udah mau nabrak lampu merah, belok nih gitu kan. Supaya kesannya mau nabrak lampu kuning. Ya nggak bisa seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Roy Suryo itu bukan dalam konteks inilah harus dilarikan ke tun, digugat ke perdata dan sebagainya. Ini adalah perbuatan pidana. Ya. Perbuatan pidana itu sudah bisa dibuktikan oleh penyidik dalam hal ini Polda Metro. Ya, di mana sudah dikatakan juga ya ada dugaan bukan hanya yang dilaporkan. Kalau saya lihat di dalam persoalan ini, karena kalau kita lihat pada mata rantai pasal 32 dan 35 ya, yang katanya kemarin informasinya diselundupkan oleh pengacaranya Roy Suryo dan kawan-kawan, ya ini salah besar menurut saya. Dan sepertinya kurang membaca perkap nih kalau dilihat begini. Ya. Karena kenapa? Pasal 32 dan 35 kalau betul ya Undang-Undang ITE ya, pasal 32, 35 Undang-Undang ITE ya. Kenapa itu bisa ada? Bukan diselundupkan. Karena di dalam Perkap Kapolri ya, itu kalau salah di pasal 4 ya ayat 2, laporan polisi itu ada 2. Ya, laporan yang bersifat biasa. Misalnya saya ada perkara kehilangan atau saya ditipu orang, saya melaporkan ya kepada polisi atau kepada penyidik ya. Berarti laporan saya itu adalah laporan tipe B. Tapi kalau kemudian dari laporan saya, penyidik menemukan ada suatu tindak pidana yang saya tidak laporkan, ya, berdasarkan pasal tadi, boleh melakukan penyidik itu membuat laporan pribadi untuk kepentingan penegakan hukum. Ya, jadi dia yang melaporkan, ya kan, dia juga yang menjadi saksi pelapor, terus kemudian juga dokumen-dokumen yang ada di situ dijadikan satu untuk menguatkan laporan tersebut. Jadi kalau seandainya memang ada temuan terkait masalah ini,
polisi atau penyidik itu dibenarkan menurut peraturan Kapolri, ya namanya Perkap Kapolri. Itu dibenarkan gitu kan. Jadi bukannya salah. Terus kemudian, wah kok tiba-tiba ada pasal itu? Ya itu, ya kan? Berdasarkan Perkap tadi, laporan tipe A itu hasil produknya, yaitu pasal 32 dan 35. Tentang apa itu? Pasal 35 jelas loh, tentang pengeditan. Kan saya katakan tadi, ada 4 wilayah kerja yang dilakukan. Itu pasti ijazah itu kan diedit dulu dong. Orang dia aslinya aja belum lihat. Iya dong, diedit dulu dong. Kalau dia udah tahu, kan harusnya dia mengambil fotokopi dari ijazah aslinya. Tapi ini kan dia ngereka sepertinya kan. Mereka, ya kan, wah kira-kira begini, wajahnya begini. Karena sama-sama dari UGM kan. Dia tahu begini-gini ceritanya. Ya kalau nggak diedit itu gimana? Produk siapa itu yang dikeluarkan? Apa produk UGM? Nggak mungkin. Apa produk yang memang dipegang ijazahnya oleh Pak Jokowi juga nggak mungkin. Karena kenapa? Sampai detik ini dia nggak tahu ijazahnya Pak Jokowi seperti apa. Gitu kan? Nah terus kemudian, kok Pak Jokowi suruh membuktikan? Ya dalam adigum hukum, ya kan? Itu jelas kok. Siapa yang menuduh dia harus membuktikan. Betul. Itu prinsip hukumnya seperti itu gitu kan. Kok jadi Pak Jokowi suruh buktikan. Ini kadang-kadang juga penterjemahan yang seperti ini kadang-kadang tidak dicermati dengan baik. Ya seperti maaf Pak Susno, ya kan, mengatakan buktikan dulu dong. Lah, kok beban pembuktiannya ada di situ? Kan beban pembuktian itu bukan ada di orang per orang tersebut. Masa disiarin ini ijazahnya kayak begini. Nanti 1000 orang berbicara tentang begini, kan repot jadinya kan. Jadi soal Pak Susno ini agak aneh loh. Sebelumnya itu Pak Susno menyatakan bahwa UGM yang jadi kata putus. Iya. Yang memegang kata putus terhadap keaslian. Kuncinya itu UGM gitu kalau kan. UGM bilang asli ya asli. Betul. Di awal Pak Susno bilang begitu. Betul. Di belakangan kok agak jadi agak sedikit belok, gini. Ya, ada apa gitu kan. Itu makanya. Pak Mahfud juga di awal-awal juga menegaskan bagus, tentang kan? ini UGM yang menentukan gitu. Mungkin karena kalau pada belok itu. Iya, mungkin karena gini. Kan kalau mendukung Pak Jokowi lebih cenderung kan banyak diserang orang kan. Mungkin kalau dukungnya Roy Suryo banyak dipuji-puji orang. Waduh, kalau begitu parameternya jadi rusak dong. Ya kita tetap harus konsisten, ya kan. Ada dan tidak mendukung ya kita harus bicara tentang kebenaran, ya. Parameter hukum yang memang berlaku kan seperti itu. Apalagi Pak Susno ini bekas kabar eskrim, ya kan. Tentunya kan bukan jabatan yang dianggap remeh-temeh itu kan. Betul. Di kepolisian bintang 3 itu sudah mendekati sempurna. Gitu. Apalagi kabar eskrim mempunyai peran dalam konteks penyidikan, ya. Kan dia punya peran. Masa juga nggak paham dengan masalah ini kan gitu. Apa yang disebut dengan bukti material, ya kan, peristiwa material. Itu juga dia harus jelas dong dalam persoalan ini. Kalau udah dilihat seperti itu, ya harusnya nggak ada lagi kata istilahnya, oh mundur lagi ke belakang, harus begini, harus begitu. Nggak bisa. Ini produk akhir dari sebuah proses hukum kok. Ya, dari penyelidikan ke penyidikan sampai menetapkan tersangka. Ini adalah produk yang memang kita katakan ini adalah produk hukum yang harus kita hormati di bidang penyidikan. Gitu loh. Bagaimana menghormatinya? Ya ini harus berjalan. Ya kan, habis sekarang setelah ada setelah ada status tersangka, kemudian nanti ditahan tidak, saya tidak bicarain dalam konteks itu, ya kan. Ini perkara harus maju ke kejaksaan, harus diproses, diadili di pengadilan kok, gitu kan. Artinya kalaupun toh tidak ditahan, bukan berarti itu dia berhenti gitu. Oh enggak bisa. Tetap harus ini akan arahnya akan tetap ke pengadilan, gitu kan. Kan kita dengar terakhir ini dia ngajukan saksi yang meringankan, saksi Richard, ya, terus juga ahli yang meringankan. Pihak Roy Suryo ini. Gitu kan. Ini sebetulnya apa gitu kan. Ya menurut saya singkat aja lah. Itu nggak akan mempengaruhi apapun. Karena yang namanya meringankan, ya kan. Contoh aja lah, kalau orang disuruh memikul berat 10 kilo, ya dikurangin aja lah kalau misalnya bisa tuh ahlinya, ya kan. Jadi 8 kilo. Bukan menghapuskan pidana. Jangan salah ya. Menghapuskan pidana itu udah nggak bisa. Saksi, ahli, dan lain sebagainya nggak bisa.
Karena yang bisa menghilangkan peran pidana itu adalah produk putusan pengadilan. Ya. Apakah itu nanti onslah, ya kan? Atau dia putusan bebas dan lain sebagainya. Ya, dia tidak terbukti melakukan tindakan itu bukan diletaknya di saksi maupun di ahli, tapi di pengadilan, putusan pengadilan ini mesti jelas, gitu. Dan itu yang juga ditegaskan, sikap yang dinyatakan Pak Suhadi itu yang juga ditegaskan oleh Pak Jokowi, ya kan? Ini gaspol ini, maju terus gitu ya, nggak ada lagi kata damai gitu. Betul. Ya Pak ya. Kita dukung kok, karena dalam rangka apa? Untuk mencari kepastian hukum. Saya udah bilang, kalau ini berhenti di tengah jalan, nggak ada kepastian hukum. Kita semua bingung. Masyarakat akan bertanya-tanya, siapa yang takut, Roy Suryo atau Pak Jokowi? Kan gitu kan, pada akhirnya kan. Oke, terima kasih Pak Suhadi atas obrolannya dan atas pencerahannya, seperti biasa. Dan kita pastinya akan membicarakan soal ini lagi nih Pak, karena kan pasti nanti pengadilan dan perkembangannya kan pasti masih rame gitu. Semakin menarik. Semakin menarik. Oke, pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.